Perjalanan dari Banyuwangi ke Bandung naik kereta api Sangkuriang kelas ekonomi masih kurang sekitar 10 jam perjalanan. Bandung masih jauh guys. Di video sebelumnya udah ikut acara peresmian kereta api Sangkuriang di stasiun Ketapang. Lihat pemandangan alam yang bagus sepanjang jalur Ketapang Banyuwangi sampai ke Jember. Udah berhenti lama di Surabaya karena ganti lokomotif juga. Dan cerita lanjutan perjalanan naik kereta baru dengan jarak tempuh terjauh kedua di Indonesia kali ini dimulai setelah kereta api Sangkuriang berangkat dari Surabaya Gubeng. Kita udah gak bakal banyak berhenti buat bersilang sama kereta lain karena jalur dari Surabaya sampai ke Kroya, Jawa Tengah udah jalur ganda. Dan di jalur ini kereta api Sangkuriang kayaknya sakti banget ya. Minim berhenti dan malah nyusul beberapa kereta lain. Padahal kereta ini masih anak baru banget. Kita tiba di stasiun Kertosono dan sepertinya berhenti cuma sebentar teman-teman. Ini udah mau berangkat lagi. Setelah dari kereta restorasi kembali ke kereta ekonomi 2, premium 2. Ini sudah disetting ke mode malam ya teman-teman. Jadi lampu utamanya sudah dimatikan dan cuman menyisakan lampu-lampu LED yang ada di pojok kiri kanan kereta di atas jendela. Dia udah lumayan redup sih, kalau mau tidur enak, tinggal tidur. Cuman emang kelemahannya, kekurangannya kalau kita duduknya di dekat jendela ini dia lebih terang ya, lebih silau karena kena lampu LED-nya. Kalau duduk di gang malah lebih gelap karena nggak kena lampu. Lebih enak aja sih menurut saya pribadi. Jadi ada plus minusnya. Kalau perjalanan malam duduk di dekat jendela ini, kalau ada mode malamnya dia malah silau. Kalau perjalanan siang duduk jendela bisa lihat pemandangan. Rumahnya masih penuh dan AC-nya nggak begitu dingin meskipun terasa agak sejuk ya, sejuk tapi nggak dingin banget. Dan kita kalau naik kereta ekonomi perjalanan malam nggak dapat selimut, jadi harus siap jaket atau kalau kedinginan sewa selimut mandiri teman-teman. Lepas dari stasiun Kertosono, tadi kita setelah menyusul kereta api Malioboro Express, di depan kita ini udah nggak ada kereta ya, jadi kayak kosong. Dan di lintas Surabaya sampai ke Kroya, lintas selatan itu bisa dipacu kecepatan maksimalnya sampai 120 km per jam teman-teman. Dan untuk kereta api Sangkuriang ini, karena bawa kereta kelas campuran, itu cuman maksimal 110 km per jam. Nah ini GPS-nya kecepatan kereta di petak sini antara Kertosono Nganjuk udah 108 dari tadi kereta api Sangkuriang, udah lumayan ngebut ya. Dan buang klakson. Kita jalannya madep mundur berlawanan arah dari kereta, cuman ya di luar nggak kelihatan apa-apa. Biasanya ada yang tanya kan, Mas kalau naik kereta mundur kayak gitu nggak pusing ya, apalagi pas ngebut? Kalau saya pribadi nggak tahu kenapa ya, kalau naik kereta ini madep mundur tuh meskipun ngebut saya nggak ngerasa pusing teman-teman. Tapi kalau naik bus, naik kendaraan pribadi kayak mobil dan lain-lain, itu kalau nggak ngadep depan madep mundur gitu bisa mual, bisa pusing. Mungkin karena satu, goncangan yang nggak sestabil di kereta ya, dan mungkin kayak ruangnya ini dia lebih kayak luas kereta gitu kan dibandingkan mobil atau mungkin kendaraan yang lain yang di aspal. Bisa jadi faktor itu. Tapi kalau naik kereta ini madep mundur dengan kecepatan tinggi pun masih ya oke-oke aja, nggak masalah.
Tapi kalau naik bus, naik mobil dipastikan sudah mabuk. 23 lebih 4 menit kereta api Sangkuriang tiba, berhenti di stasiun Caruban untuk naik turun penumpang ya teman-teman. Yang turun juga lumayan ramai loh. Tadi kayaknya ada beberapa penumpang yang baru naik juga. Dan kereta api Sangkuriang ini jadi satu-satunya kereta yang membawa kelas kompartemen suite kelas ya, yang berhenti di Caruban. Kereta lain melintas langsung. Oh, berarti cuma sebentar banget langsung berangkat lagi hijau. Kalau naik kereta ekonomi premium kursi nomor 15 ini kayaknya sering banget saya pilih ya teman-teman, 15A atau 15D. Ini dapat jendela yang full teman-teman, jendelanya penuh meskipun ada sharing dikit dengan penumpang depan kita ya, tapi ini full, pemandangannya bakal enak banget, leluasa banget, nggak dapet tulang dinding kereta. Jadi kalau mau merekam, mau foto itu lebih nyaman, lebih leluasa. Dan satu lagi kelebihannya kalau menurut saya, dia dapat di tulang dikit ini di sisi kiri kereta. Ini kalau kursinya kita rebahin dikit, terus ini kepala kita bisa nyadar ke sini. Jadi bisa buat nyadarin kepala buat tidur ya, tinggal diganjel pakai jaket atau bantal biar nggak terlalu keras. Enak nih kursi 15A atau 15D. Atau kalau yang nomor lain tuh berarti nomor berapa ya? Saya nggak apa sih, saya seringnya duduk di 15. Perjalanan kita tiba di stasiun Madiun jam 23 lebih 18 menit teman-teman. Sepertinya terlambat ya dari jadwal. Tadi papasan juga sama kereta Sangkuriang yang dari Bandung ke arah Ketapang. Oke, bakal berhentinya cuma sebentar. Ketemu sama kereta api Kertanagara. Di Madiun banyak penumpang yang turun, tapi tadi juga banyak penumpang-penumpang yang baru naik dari stasiun Madiun. Pertama jalan kereta api Sangkuriang ini langsung laris, tiketnya ludes terjual. Banyak juga penumpang-penumpang yang naik kereta ini cuma jarak dekat atau beli tarif parsial aja. Solo Balapan Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Jam 12:30 dini hari kita tiba di stasiun Solo Balapan teman-teman. Yang naik juga lumayan banyak dari Solo. Lepas Madiun tadi langsung ketiduran. Bawa Solo Jebres. Karena dengar pengumuman, mantep banget tadi. Pada tidur semua juga.
Jam 1:13 kita tiba di stasiun Yogyakarta. Yang turun banyak banget. Nanti sampai berjumpa lagi, Mas Ikal turun di Jogja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di baru sampai Jogja. Enggak apa-apa, aman. Tuh, Pak Alif juga turun. Kita sampai di stasiun Jakarta. Thank you Pak Alif, sampai ketemu lagi. Sungkem sepuh. Selamat pagi dan selamat datang kami tujukan pada penumpang kereta api Sangkuriang. Nggak pernah sepi. Perjalanan kali ini telah Yang tiba turun di banyak, stasiun yang naik juga banyak. Yogyakarta. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan Bisa dilihat ya teman-teman, penumpang yang turun di Jogja juga banyak banget ya. Cuman jam kedatangannya ini kayak kurang enak ya menurut saya kalau di Jogja. Jam 1:15. Kalau mau wisata di Jogja jam segini ya nggak cocok sih. Tapi kalau misalkan yang rumahnya Jogja, mau pulang ke Jogja turun kereta jam segini ya aman-aman aja. Tadi penumpangnya banyak yang turun, terus langsung keisi lagi sama penumpang lain ya. Penumpang Jogja emang nggak pernah sepi ya. Yang turun banyak, yang naik juga banyak. Lepas Madiun ketiduran, nyenyak banget kayaknya. Tahu-tahu bangun udah mau Solo, udah Solo Jebres. Berangkat dari Solo balapan tuh rekam sebentar ya. Niatnya tuh nunggu mau lepas Purwosari kan, sama megangin HP ketiduran. Tahu-tahu bangun udah sampai mana tadi? Serowot. Ngantuk banget ya, jamnya udah jam-jam tidur. Kita udah sampai Jogja dan perjalanannya masih sekitar 6 jaman lagi ya teman-teman, atau 7 jaman lagi sampai ke Bandung. Kita masih lanjut sampai ke Bandung. Di sini tuh berhentinya lama ya kereta api Sangkuriang di Jogja nih, saya nggak tahu kenapa. Ini ada langsiran kereta apa ya ini ya? Kereta tambahan kayaknya. Oh iya, tambahan Gambir Yogyakarta. Kalau nggak salah biasanya diparkirnya ke Lempuyangan. Ternyata dimasukin parkiran Jogja nih. Bawa Imperial ya. Waktu saya hunting kemarin bawa Imperial ini. Tiponya Malang SBI. Kereta Milesteel. Ada yang bilang Daop 6 Jogja kan pasti dikasih New Gen kereta-kereta tambahannya. Tapi ini ada yang Milesteel nih teman-teman. Kereta lama, kereta tua-tua. Nah ini bawa satu coklat istimewa. Biasanya di rangkai itu priority ya kalau di kereta-kereta lain. Ini kereta tambahan bawanya Imperial. Jadi kalau yang tanya Imperial jalan di kereta apa, jawabannya di kereta tambahan GMR YK teman-teman. Masuk ruang cuci, tempat parkir. Biasanya kalau di stasiun-stasiun besar, kereta-kereta yang menuju Bandung tuh paling berhenti cuman paling lama ya 5 menitan teman-teman. Ini kayaknya Sangkuriang ini lama banget di Jogja ini. Saya nggak tahu juga sih kenapa ya. Apakah disusul kereta lain harusnya, atau mungkin ngisi HSD bahan bakar untuk lokomotif atau pembangkit. Lama banget loh ini, nggak berangkat-berangkat. Padahal kereta lain tuh bisa cuma 5 menit, 3 menit berangkat. Yang paling lama kalau ke arah Bandung biasanya di stasiun Cipende ya. Tapi ini Sangkuriang ngetemnya di Jogja lama banget teman-teman. Buat yang dari arah Gubeng ke arah Bandung. Berangkat lagi melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Kita ketemu sama Gajayana ternyata di sana. Masuk jalur 3 Gajayanannya ke arah Malang. Kereta-kereta dari Jawa Timur, kalau dari timur masih sepi, ada kursi kosong. Tapi kalau kita ngecek di aplikasi tiketnya sampai ke tujuan akhir itu habis, bisa dipastikan mayoritas penumpang yang naik pasti dari Jogja.
kereta ekonomi itu selalu paling laris dan tiketnya ludes duluan. Pertama kali dibandingkan kelas lainnya. Tapi kayaknya kereta api Sangkuriang ini tiket kompartemen suite sama eksekutifnya juga habis ya hari ini. Setelah Jogja, kereta api Sangkuriang ini juga agak banyak berhenti. Kayaknya cuma berhenti di stasiun Kotoarjo terus langsung Kroya. Nggak berhenti di Kebumen sama Gombong. Kereta baru kelas campuran tapi sakti. Udah kayak serasa naik kereta api Argo Wilis tapi versi murahnya. Selamat pagi dan selamat datang kepada para penumpang kereta api Sangkuriang. Jam 3 lebih 18 menit perjalanan kereta api Sangkuriang tiba di stasiun Kroya, teman-teman. Ini tumben berhentinya sampai depan banget ya. Langsung hijau lagi sinyalnya. Cepet banget. Selamat pagi kakak. Setelah dari Surabaya sampai Kroya double track dari tadi, setelah ini kita bakal masuk ke single track lagi sampai ke arah Bandung ya teman-teman. Berangkat lagi dari stasiun Kroya ya teman-teman. Berartinya cuma sebentar ternyata. Masih pada tidur penumpangnya dan full seat. Tadi lumayan banyak yang turun di Kroya tapi keisi lagi sama penumpang yang baru naik juga teman-teman. Gokil ya, perdana langsung peminatnya banyak banget, bahkan kompartemen aja habis loh. Perdana kompartemen ke Bandung. Papasan sama kereta api Singasari yang dari Jakarta ke Blitar. Setelah stasiun Kroya menuju ke arah Bandung, ini jalurnya single track teman-teman. Nah, saya nggak tahu di peta, kayaknya Kroya sampai Banjar ya. Kecepatan kereta di sini tuh bisa sampai 105 atau mungkin malah 120 ya sepertinya di sini. Single track tapi bisa dibuat ngebut teman-teman. Kalau tadi dari Surabaya ke Kroya itu double track full, jadi emang bisa dibuat kebut-kebutan. Tapi setelah Kroya sampai Banjar kalau nggak salah itu single track tapi bisa dipakai buat kebut-kebutan. Jadi kayak ada rasa sensasi sendiri kalau lewat sini terus kebut-kebutan gitu. Terakhir tuh saya naik kereta apa ya, Malabar kalau nggak salah. Itu ngebut banget. Kalau Malabar kan larinya 120 ya. Kalau kereta yang campuran selain Malabar yang ada ekonominya, yang lewat sini kayaknya selain Malabar sama Mutiara Selatan nih itu 110 maksimal. Ini udah direm. Kita mau berhenti. Oh iya, mau berhenti ternyata. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jeruk Legi. Nah, ini yang punya rumah ini. Iya, selamat datang di Sweet Orange. Sweet Orange. Ya, kita di sini berselang kereta api Kahuripan. Pas masuk lampu, rating. Dua kali kalah silang sama kereta subsidi murah. Yang pertama tadi sama Sri Tanjung. Tawangalun. Iya, sama Tawangalun di Grati. Grati. Terus sama Sekarang sama Kahur, Jeruk Legi. Jeruk. Stasiunnya ada di belakang sana. Jadi kalau naiknya di kereta ekonomi yang depan ya mau turun sini jauh banget jalannya ya. Gerimis loh. Orang penumpangnya udah pada tidur, kita berdua doang nih yang masih Yes, kita ronda malam. jaga malam. Menjaga bumi. Tiba-tiba hujan deras teman-teman. Nggak kelihatan bis. Enggak kelihatan. Relnya kelihatan basah kan.
Jam 4 lebih 50 menit kita tiba di stasiun Banjar dan kita sudah masuk di wilayah Jawa Barat ya teman-teman. Penumpang yang turun tuh banyak. Terus ada lagi penumpang yang baru naik dari Banjar ternyata. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah Ramai ya, menggunakan jasa penumpangnya layanan kereta gonta-ganti. Jadi nggak selalu satu kursi itu terisi dengan penumpang yang cuma satu orang dari Ketapang ke Bandung, tapi satu kursi bisa keisi sampai 4 orang yang berbeda. Lepas kroya, udah tidur bangun. Tadi itu dibangunin Mas Garda, Silang sama Serayu di Sidareja. Ini saya ngantuk banget terus udah tidur lah. Lokonya juga udah masuk. Seperempat lagi. 4,5 jam. Tadi Sidareja berhenti Udah berapa jam? 16. 11 jam ya? Ya Allah. Pegel ini cekot-cekot, pulang-pulang cari kursi pijet kayaknya ya. Tadi Sidareja berhenti Mas. Berhenti, BLB, Serayunya Harusnya LS ya. harusnya langsung. Serayunya telat. Dibuka. Ayo Silang Serayu. Aku ngantuk banget. Oh iya. Mulai Serayu Aku nging. Pas begitu aku membuka pintu, rokoknya lewat ya. Telat, nggak apa-apa wes. Bersih berarti ya habis ini ya? Oh leles sama Leles. ludah ya? Udah ya. Masih satu. Nggak tahu nanti Persilangan kita lagi. ini telat apa enggak? Wah nggak paham ya. Mungkin ke Silang Wilis. Wilis? Siapa tahu ke Silang Wilis di Nagrek. Jalur 1 kereta api Sangguringan tujuan akhir stasiun mulai Bandung pegel-pegel. siap diberangkatkan. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan. Masih gelap ya di Anda. sini, jam Sampai 5. jumpa pada perjalanan Kalau di Jawa berikutnya. Timur di Banyuwangi udah terang jam segini. Kita persiapan berangkat lagi teman-teman. Tadi krunya juga udah ganti ya, kondektur sama masinis di Banjar. Berangkat lagi dari Banjar. Kita langsung aja ke Bertiga itu ada temen nih dari Apa? Bandung, Mas Oh, Foto. iya. Oh, Iya. halo. Halo Mas. Ayo. Sendirian? Sendirian. Dia naik Serayu, bayangin cuma Oh. buat ngejar Sangkuri yang gokil. Mantap. Maaf ya, bukan topak naik pagi. Oh iya. Ngantuk. Dingin sekali. Wah, ramenya. Rame ternyata musolanya. Musolanya ternyata rame. A few moments later. Pagi-pagi sudah minum kopi, teh ya? Tepak, Tepak. teh pagi. Tiba-tiba restonya jadi lumayan rame. Tadi sepi kayaknya. Ya karena sholat subuh kali ya. Jadi biar nggak kedinginan 20 derajat. Kita masih ngantri guys, sholat subuh di musola karena emang terbatas tempatnya, jadi harus gantian. Sebenarnya cukup buat 2-3 orang sih di dalam. Hampir seharian di kereta ya, dari asar, maghrib, isya, subuh. Ini kalau nyampenya siang udah sampainya zuhur.
tiba di stasiun Tasikmalaya. Penumpangnya teman-teman, buset, yang mau naik banyak banget, yang turun juga banyak banget. Ini kayak Jogjanya Jawa Barat ya. Penumpang naik turun di sini juga banyak. Lepas dari stasiun Ciawi, kita mulai menanjak ya teman-teman. Jalur relnya, pas bagus banget. Pas bagus banget, cerah. Selip kalau enggak? Pengen banget selip ya mas? Iya, aku berharap selip sih. Udah lama kan? Pengen banget selip ya mas? Kalau selip ya Anda bisa bus ke sana. Jadi kalau kita naik kereta api Sangkuriang, sore kita bisa dapat pemandangan yang bagus banget ketika sore dan ketika pagi hari teman-teman. Pas sorenya di wilayah Daob 9 Jember dari Ketapang, paginya setelah stasiun Tasikmalaya. Nanjak-nanjak gunung. Jam 6:30 kita tiba di stasiun Cipendei teman-teman. Wes, sudah langsung disambut sama pedagang. Kita beli makanan dulu buat sarapan dan nyemil. Sejuk sekali udara pegunungan. Makasih mas. Kita beli makan dulu. Keluar buka nggak ya warungnya? Langsung pada turun semua. Oke. Mau ikut? Beli makan? Oh, dikunci ya? Berarti lewat sini aja berarti. Bilang sama petugasnya. Oh, pada turun buat beli makanan ya, Cipendei di atas gunung. Misi mau beli nasi di depan boleh? Saya ya? Oke. Stasiun kecil yang semua kereta wajib berhenti teman-teman. Sejuk banget udaranya. Dikunci tadi, biasanya langsung keluar dari situ bisa. Ini ada warung nasi di sini nih. Tinggal bilang aja kalau pintunya ditutup buat keluar beli nasi. Lumayan murah loh. Berhentinya lama, sekitar 10 menitan, jadi nggak usah khawatir. Bu, bungkus nasi bu. Sepi yang keluar beli nasinya. 12.000 teman-teman, tadi pakai telur ya. Jadi keluar aja. Kalau mau cari nasi di situ, kayaknya di sana nggak ada nasi sih yang di Pujasera itu. Kita masuk lagi. Oh, lewat sini aja deh. Dibuka kok. Di sini juga ada musolanya, gede banget. Kalau misalkan mau sholat pun juga sebenarnya bisa ya, tapi harus lihat jadwal keretanya, dengerin pengumuman. Kalau mau jajan-jajan, beli minuman di sana tuh, sebelah sana. Sejuk banget coy, udaranya enak.
Jadi wajib turun kalau di sini untuk menghirup udara pegunungan. Jadi di belakang sini banyak banget pedagang-pedagang yang di stasiun Cipendei ya. Ada cilok, ada bakso kuah, ada nasi juga kayaknya atau apa gitu. Langganan saya di kios nomor 8 tuh beli pentol kuah. Ada banyak variannya, enak sih. Pada turun semua ngerokok, jajan. Stasiun kayaknya paling apa ya, Pujaseraya. Berkabut, mendung, sejuk banget. Disediain tempat-tempat buat ngerokok di Cipendei karena semua kereta wajib berhenti di sini, dan kayaknya satu-satunya kereta kompartemen yang lewat sini secara reguler baru Sangkuriang ya. Disediain tempat-tempat kursi-kursi buat penumpang rokok. Berhentinya lama teman-teman, sekitar 10 menit karena ngisi air, cek kondisi rangkaian, rem dan lain-lain karena jalurnya ekstrim ya. Semua kereta bakal berhenti lama di sini. Mau naik yang murah, yang mahal, tetap harus berhenti lama. Nah, sepertinya udah mau berangkat ini. Jadi kalau mau berangkat juga ada pengumumannya, jadi nggak usah takut, panik. Bahkan biasanya kayak ada last call dari PKD-nya gitu ya, disemprit-semprit, dicariin di warung sana, di musola. Wih, ini baru nih area smoking areanya. Jadi tambah bagus aja. Kangenin banget kalau lewat sini. Kalau udah ada suara kayak gini pasti keretanya bakal berangkat. Jadi kalau masih belum ada ninung-ninung, biasanya keretanya belum berangkat sih. Jadi nggak usah buru-buru. Sekitar 10 menit cukup kok buat beli makanan, buat merokok, buat jajan. Pokoknya stasiun yang paling ditunggu buat penumpang kereta. Oke, sinyalnya sudah diangkat. Kita berangkat dari stasiun Cipendei, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Eksekutifnya juga penuh teman-teman, tiketnya tuh habis ya, kompartemen juga habis, ekonomi apalagi. Kereta restorasinya juga penuh banget. Penuh sekali restorasinya, jam-jam sarapan. Jam 7:24 perjalanan kereta api Sangkuriang sekarang tiba dan berhenti di stasiun Leles, teman-teman. Yang turun banyak banget di belakang. Buset, tadi dari ekonomi 1, 2, 3 tuh suruh ke belakang ya, karena emang peronnya nggak panjang. Masya Allah teman-teman. Pemandangannya langit biru dan cakep banget. Gunungnya salah satu spot terbaik kalau hunting kereta nih di sini nih.
kawasan wajib instastory kalau pas lagi naik kereta. Apalagi jamnya enak banget ya. Sangkuriang nyampe sini jam 6:30. Untung cuacanya juga pas cerah, jadi bisa lihat pemandangan alam yang nggak ada obat. Baru saja melintas langsung kereta api Lodaya dari Bandung, tujuan akhirnya Solo ya teman-teman. Dan kalau naik Lodaya berangkatnya pagi dari Bandung, bisa dapat pemandangan yang secakep ini juga nih kalau menuju ke arah Jogja ke arah Solo. Setelah ini relnya bakal menanjak ke atas lewat bukit sana tuh. Masih bakal cakep banget pemandangannya sampai ke arah Nagrek. Masya Allah, langitnya biru banget. Bagus banget ya Allah. Nah, setelah stasiun Leles ini base view utama jalur kereta dengan pemandangan alam paling bagus. Di kanan kiri kereta kalian bakal bisa lihat sawah hijau dan gunung-gunung, ditambah lagi jalur keretanya bakal belok-belok menanjak ke atas gunung. Kalau naik kereta lewat sini seolah-olah kita lagi kayak di atas awan. Akhirnya setelah hampir 17 jam duduk di kereta kelas ekonomi, kereta api Sangkuriang dari Ketapang Banyuwangi ke Bandung, sebentar lagi kita bakal tiba di tujuan akhir stasiun Bandung, Jawa Barat. Berangkat sore, bisa lihat pemandangan alam terbaik di lintas timur Pulau Jawa. Nyampe Surabaya berhenti lama, ganti lokomotif, menjelang malam lampu-lampu kabin kereta dimatiin biar penumpang bisa istirahat tidur nyenyak. Dan pas bangun kita bisa menghirup udara sejuk pagi hari di pegunungan wilayah Garut. Plus melihat pemandangan alam Bumi Priangan Timur yang bagus banget kalau pagi. Jadi sekarang dari Banyuwangi ke Bandung kita udah bisa naik kereta tanpa harus transit ganti-ganti kereta atau transportasi lain. Bahkan bisa juga kalau kalian dari atau tujuannya ke Bali ya, naik kereta itu bisa banget. Dan kayaknya juga banyak penumpang-penumpang yang dari Bali atau naik kereta ini buat tujuannya ke Bali. Jadwal kereta api Sangkuriang ini emang cocok banget buat wisatawan. Kalau kalian mode hemat, bisa naik kereta kelas ekonomi yang udah nyaman juga, tapi saran saya jangan kebanyakan duduk biar nggak pegel. Atau kalau lebih mau nyaman lagi, bisa naik kereta kelas eksekutifnya. Dan kalau mau yang full service, layanan first class bisa sewa kos-kosan di kereta api Sangkuriang kelas kompartemen suites. Bahkan udah mau sampai Bandung aja kita masih disuguhi pemandangan yang bagus banget, cakep banget di kanan kiri kereta. Jadi nggak bosenin banget kalau naik kereta api Sangkuriang ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Balik Pasundan. Enggak, Apa? nggak tahu. Penumpang Pasundan nggak diajak. Penumpang Pasundan nggak diajak. Habis ngebut-ngebutan malah. Apa itu? Itu bus. Kita mau kemana Bapak? Ya pulang lah. Oh pulang. Masih orang sini. pakai nanya. Mau kemana Pak? Pertanyaannya itu Kan tanya, nggak ada Akal salahnya manuk kan gitu orang loh. nanya. Masuk akal manuk gitu. mana ada dah sampai Bandung nanya mau kemana. Siapa tahu mau balik lagi ke Ketapang kan? Udah 17 jam capek Ya, istirahat. jangan di rolling. Jangan di rolling. Benjol semua nanti boginya. Rodanya. Ish, nggak apa-apa, punya bubutan. Depo Bandung punya bubut. Alhamdulillah teman-teman, kita tiba di stasiun Bandung awal 2 menit dari jadwal. Sambut sama RNB. Langsir apa ini?
Thank you, Bu. Terima kasih. Terima kasih, sampai bertemu di next trip selanjutnya. Dengan Terima kereta api kasih. Sangkuriang lagi. Enggak, PS1 aja. Terima kasih. Thank Gus you, Laude Mas atas Garda, Gus Laude. Hadiahnya terima kasih. Gus Laude. Dengan para rombongan. Ada Gus Laude, ada Mas Garda. Kita kita misinya sudah selesai, mengantarkan Baginda Sultan pulang ke rumah dengan selamat. Mengantarkan Baginda Sultan merayakan kereta baru. Iya, bisa. Pergi. Dari ujung timur Pulau Jawa, stasiun Ketapang, Banyuwangi, naik kereta baru di line perdana, melayani rute Ketapang Banyuwangi sampai ke Bandung, kereta api Sangkuriang. Akhirnya tiba di kota Bandung, stasiun Bandung dengan selamat. 17 jam naik kereta ekonomi premium. Lumayan pegel-pegel ya, karena emang kebanyakan perjalanan malam jadi harus tidur. Tapi naik kereta ini tuh recommended karena kita bisa dapat pemandangan bagus di timur Jawa dan di Jawa Baratnya, teman-teman. Kalau di timurnya pas sore, di Jawa Baratnya pas pagi. Jadi mantap banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video trip naik kereta api Sangkuriang kali ini, dan nantikan video trip selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dari kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.